Ini kalau kita bicara cuman bisnis biasa, wis gak masuk akal. Tapi nggak bisa kita meraih di angka puluhan triliun. Karena eranya sudah berganti, eranya sudah bergeser. Nah, kalau dulur-dulur sekalian mau berbisnis dengan nilai yang bisa cepat jadi besar, saran saya cuma satu. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ambil aku Dadi Wahyu Chang. Ya apa dino iki? Wis ruwet guru. Lek kurang ruwet temoni aku di Instagramku, di YouTubeku, channelku. Insyaallah ruwet. Nah, saiki tak tambahin ruwet maneh. Jarine lek gak ruwet iku mati wae. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Karena sudah lama sekali kita nggak bertemu, begitu kita ketemu pasti kita saling berdiskusi yang pastinya sangat menarik. Pak Aldi Mensu. Assalamualaikum dulur-dulur Aremania dan sekitarnya. Lama sekali gak ketemu gitu ya, karena kita ada 1-2 kerjaan yang harus diselesaikan di luar dari ini, dan alhamdulillah hari ini aku bisa ketemu karo Riko kabeh, umak kabeh, yes ya, ambe aradosku sing luar biasa Mas Dadi Wahyu Chang. Salaman dhisik cek salah paham, siap, mantap. Sing ini Aldi Mensu toto Korea, sing ini dari Wahyu Chang toto Jepang. Siap. Bola-bola kabeh, awakmu kabeh lek durung ngero Pak Aldi Mensu ono di Instagram ini. Nah, iki. Pak Aldi yang saya kenal dulu, teman saya waktu klien ya Pak ya? Pertama klien waktu waktu handle Sampurna zaman biyen ya. Kemudian saya juga diundang untuk acara Sampurna Foundation, nampung usaha fenomenal katanya Pak Aldi, versinya Pak Aldi. Beliau juga sebagian dari guru perjalanan bisnis saya. Ternyata hari ini saya bertemu Pak Aldi. Sekarang itu ngomongin bisnis. Bisnis itu kan gak jelas saiki. Siap. Bisnis itu koyo saiki ku ono ayam goreng jualan CD. Yang dulunya adalah ayam goreng, itu dodolannya kompetitornya dalam ayam goreng, tapi hari ini ayam goreng bisa dodolan CD. Toko CD ini bangkrut. karena waktu dodolan ayam goreng dodolan CD. Iki era gak jelas itu era itu. Oke, jadi gini Mas Dadi, ambil dulur-dulur sekalian ya, yang hari ini istilahnya menikmati channel unik ini gitu ya, tak katakan unik kena opo, wong-wongnya juga luar biasa besar, bukan dari buku ya, tapi betul-betul dari pengalaman, kelempit segala macam ya. Menyambung pertanyaan dulurku itu tadi ya, dulur-dulur sekalian, bahwasanya apa, era ini dikatakan sebagai era disruption ya. Jadi garis bawah disruption. Disruption ini kalau bahasa umumnya gitu ya, bahasa ilmiahnya dikatakan sebagai era pengganggu, disruptive innovation. Iku bahasane wong-wong kendel. Karena awake dhewe rada encer gitu ya. Jadi akhirnya mau betul. Enteng-enteng. Kita nggak usah bicara tentang bahasa itu, tetapi intinya satu, bahwasanya apa? Era disruption adalah era di mana kita wajib wajib sekali lagi menghadirkan masa yang akan datang menuju masa kini. Iku lur ceritane. Kenapa Gojek? Iki ngomong merek, sorry ya. Ya muga-muga kok akhirnya didelok ambek Gojek gitu ya. Wah, arek iki kok dikei duit meneh ya, dan seterusnya. Kenapa? Misalkan kita bicara dari bisnis transportasi, ya di situ ada Gojek, ada Grab gitu ya, ada Maxim dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara dari sisi bisnis yang sifatnya hospitality, macam ono Traveloka gitu ya, ono Peggy dan seterusnya. Ini sebenarnya apa yang dikatakan bisnis yang menghadirkan masa yang akan datang menuju masa kini dan juara. Mana pernah terjadi dalam bisnis yang manual atau konvensional dalam waktu 3 tahun tok Mas, sampai 5 tahun banter-bantere, sebuah perusahaan bisa menghasilkan sampai puluhan triliun. Dan itu nyata gitu kan, artinya valuasi mereka sampai menuju pada angka itu. Betul ya. Gojek wis siji meneh gitu kan ya. Mas Nadiem bukan lagi puluhan, tapi dia sudah masuk ke angka ratusan triliun ya. Ini
kalau kita bicara cuman bisnis biasa, wis gak masuk akal. Sampai biyen dodol percetakan sekian lama gitu ya, banting-bantingan sak durung percetakan dodolan gorengan ya. Aku juga ngono ya, kelempe dodolan burger ya, ngedol lomang, ngedol segala macam dan seterusnya. Tapi nggak bisa kita meraih di angka puluhan triliun karena apa? Eranya sudah berganti, eranya sudah bergeser. Nah, kalau dulur-dulur sekalian mau berbisnis dengan nilai yang bisa cepat jadi besar, saran saya cuma satu, dan itu sebuah kewajiban buat anda semua, bahwasanya apa, anda sudah harus mulai belajar tentang sisi-sisi atau in part of daripada disruption era kayak ngono mas. Nah ini kayak ngomong si Gojek ataupun siapapun juga segala macam. Apakah mereka itu tiba-tiba membuat usaha langsung punya namanya konsultan, kemudian punya mentor atau apa? Kira-kira itu kan sekarang itu ono sing yang tadi sebelum kita ngobrol itu diskusi, cari ini Pak Aldi ono konsultan, ono mentor, ono trainer, ono apa coaching, ya. Terus ono mana sing jual ludah gitu. Total ngomong tok. Nah, ini apa perbedaan? Apakah setiap perusahaan harus punya itu atau bagaimana? Kan ini gak kabeh duit gitu. Jadi sebenarnya ini yang dimaksudkan Mas ya, tak rotok campur-campur bahasanya ya. Iya, apa-apa ya, morat. Oke, channel ruwet, ya. Kan gitu. Kayak turun ruwet tambahin ruwet tak komprene kan gitu kan. Nah, artinya gini Mas. Ketika kita bicara hari ini tentang bagaimana sih saya seharusnya untuk bisa menjalankan itu. Karena jujur tidak semua orang pasti memiliki duit yang lebih. Betul. Tetapi semua orang pasti punya keinginan yang sama untuk bisa sukses. Itu terus caranya ya apa? Caranya sakjane siji dulur-dulur kabeh ya. Semua itu berawal dari apa? Power of community. Artinya apa? Ketika hari ini Anda tidak punya uang, ketika hari ini Anda tidak punya ide gitu ya. Tapi Anda ingin sebuah bisnis, itu bisa dilakukan. Dengan cara apa? Ya kita berkumpul dalam sebuah komunitas. Salah satu komunitas yang disediakan di sini saja nih dulur-dulur kabeh. Ini adalah ajang untuk kita sama-sama sharing ringan. Ya, seperti apa untuk membuka sebuah wawasan. Karena apa? Di dalam sebuah komunitas itu memiliki 3 elemen, Lur. Yang pertama, ada orang yang punya duit banyak, tetapi tidak punya produk. Mereka bingung duitnya mau diapakan. Duit banyak, tapi gak duwe produk. Betul. Kuake gak duwe produk siji. Oke. Sing kedua, Mas, ono wong gak duwe produk gitu ya. Gak duwe duit. Tapi produknya apik. Produknya akeh. Sehingga dia bingung mau mengembangkannya gimana. Oke, bener enggak? Dan yang ketiga di dalam komunitas, aku yakin sekali kumpul-kumpul awake dhewe iki ono wong sing gak duwe duit. Tapi juga gak duwe produk. Oh iya. Lah kok ngelamak temen kan gitu kan. Lah dhek lah apa kate kumpul-kumpul kan gitu kan. Itu jangan diremehkan karena apa? Dia memang tidak punya uang. Dia juga tidak punya produk, tetapi dia punya sebuah semangat untuk bisa apa? Maju. Nah, semangat ini masuk dalam kategori mindset atau masuk dalam kategori yang dikatakan dengan sebuah apa ya? Kekuatan diri. Iki sing gak iso diremehno. Nah, ketika orang yang tidak punya duit tadi tapi punya produk, kemudian ketemu dengan orang yang punya duit tapi tidak punya produk, ketemu lagi dengan orang yang ketiga tadi yang gak duwe apa-apa tapi duwe semangat. Kalau tiga-tiganya kumpul di dalam sebuah komunitas, maka 1001 masalah di dalam sebuah bisnis itu akan terselesaikan. Kira-kira kayak ngono, Mas. Ya. Nah, berbicara yang tadi, yang dulu saya kenal Pak Aldi ini memang juga salah satu motivator. Hari ini pun juga motivator mungkin seperti itu. Mungkin akan nanti kita pertanyakan siapa sebenarnya Pak Aldi hari ini yang dulunya saya kenal Pak Aldi ya hipnotis nih. Hipnotis awakmu tekan gini jadi komputer kan wis ono ya. Saya tatap mata saya. Kalau saya hitung 3 kali, 1 2 3 Anda tidak tidur, terpaksa saya yang tidur ya. Oke, siap. Lanjut lagi. Setiap orang pastinya nggak punya duit untuk ngomongin konsultan. Mungkin coba dong bedakan, Pak. Bisa membedakan nggak antara konsultan yang tadi? Jadi coach, konsultan atau apa? Ini amit ya Mas ya. Amit juga buat kawan-kawan yang lain ya. Semua pada punya profesi masing-masing. Tetapi tolong, saya bermohon-mohon juga tolong untuk apa? Untuk bijak bisa memilih. Bersama siapa Anda hari ini harus berjalan. Saya bisa ilustrasikan seperti ini dulur-dulur kabeh. Ketika kita dulu kecil gitu ya, kesalahan utama kita cilik katik nang jeding gitu ya, mesti diweden-wedeni. Ojo nang jeding karena apa? Ono setan, ono ngene dan seterusnya. Gitu kan? Akhirnya kita takut. Kemudian yang kedua ada seseorang yang berani akhirnya ke kamar mandi gitu ya, karena apa? Diantar. Nah, pengantar yang bagus inilah yang digunakan atau bisa kita jadikan sebagai apa namanya teman kita melangkah.
Ya, lek iku masih bingung ya, urusan jeding iku urusane wong wedok-wedok ya. Saiki awake dhewe akan cerita sing lebih real yang bisa dicermati oleh kawan-kawan semua. Ada teringat satu kisah, waktu itu ada seseorang bernama Irfan Bahdim. Ya, mungkin seneng bal-balan ya dan seterusnya, pasti apalah ya, si arek yo ganteng gitu ya. Yo keren juga, skillnya juga bagus juga. Tapi pernah nggak berpikir sekian lama Irfan Bahdim ini malang melintang di dunia sepak bola, tapi belum ada yang mengenalnya. Oke, itu poin pertama. Ketemulah dia dengan pemandu bakat, namanya Alfred Riedel waktu itu. Oh iya. Ya, pelatih timnas Indonesia. Ya. Ketika akhirnya Irfan Bahdim dipandu bakatnya oleh Alfred Riedel, dia langsung bus, tadi banter. Ini sekedar ilustrasi lur, bahwasanya apa? Seseorang dalam berbisnis itu tidak bisa lepas dari namanya pemandu, Mas. Pemandunya itu harus benar tapi. Nah, saat ini banyak sekali terjadi pemandu itu kan macam-macam gitu kan. Yang satu sekedar dodolan omongan tok gitu kan. Iya, jual ludah bahasanya. Terus yang kedua, hari ini sore main ke salah satu toko buku, setelah beli buku dan lain-lain sebagainya, kemudian diwaca sedilut, mari akhirnya golek duit gawe ngijoli bukune iki mang. Ya, bukune tuku 300.000 misalkan gitu ya. Rong dino dipelajari, gawe seminar dhewe. Supaya apa? Dapat duit dijual 25 ribuan ya. Terus wong sing teko oleh 2,5 juta bener enggak? Akhirnya jadi rusak ini ya. Kategori ada B. Kemudian kategori yang C, ada orang yang istilahnya mencoba skillnya dia, seorang public speaker gitu ya, seorang MC dan lain sebagainya, kemudian coba deh ya apa sih bisa memikat orang gitu ya dengan jual beberapa disiplin-disiplin keilmuan, sebenarnya dia masih dangkal. Trainer itu. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama apa yang dikatakan dengan mentoring atau mentor gitu ya. Nah, mentor ini dia memang menguasai medan gitu ya, menguasai medan, tetapi dia belum mempersiapkan beberapa tools pendukungnya. Ya, Anda bisa pilih itu juga mentor gitu ya, statusnya cuma mentoring biasa. Kemudian yang kedua ada juga trainer gitu kan. Trainer itu apa? Trainer itu memang dibayar dia karena kemampuannya dia. Tetapi apa, sama hampir seperti kalau mentoring tadi kan skala cilik Mas gitu ya, tak awake dhewe kok ini mentoring gitu kan. Trainer skalanya serta gede gitu ya. Ada 20, 30, 40 orang nang hotel atau nang ruangan tertentu seperti apa. Ada juga yang ketiga namanya konsultan. Konsultan ini skillnya sudah di atasnya itu tadi, di atasnya mentor dan di atasnya trainer. Karena konsultan ini sudah mulai memadukan antara disiplin-disiplin yang sebenarnya bukan ada pada situ gitu ya. Tetapi dia mencoba menggabungkan dari beberapa yang dia sudah punya. Dan yang level tertinggi apa yang dikatakan dengan pelatih atau coach. Nah, coach ini bedanya apa? Kalau seorang coach itu dia tidak pernah main langsung di dalam bisnis itu. Oke. Maksudnya ya piye? Jadi misalkan orang-orang menyebut saya sebagai seorang coach, Mas Desi juga seorang coach gitu ya di bidang branding misalkan. Dia tidak boleh masuk di dalam permainan daripada kliennya. Misalkan kliennya dodolan gedang goreng gitu ya, dia langsung mudun prono, melok goreng, melok dodol, itu nggak boleh. Seorang coach itu hanya apa? Memandu. Gitu kan, melatih, memandu, mengevaluasi kurangnya apa dan menemukan bakat dari orang itu untuk dikembangkan. Nah, otomatis ketika dia memandu, dia akan didukung oleh data. Nah, data seorang coach itu ada dua. Data yang dia pelajari dari literaturnya dia sebegitu banyaknya ya. Kemudian yang kedua, data koyo iki pakai koyo ngene ya. Iku kamera coba diwalik Mas ya. Buku niku sak budget gitu ya. Sampai ono sing wis rayapen dan lain sebagainya. Tapi sing disimpen karo iku buku-buku kitab sakti saka Sun Wukong ya. Sing kedua, selain buku-buku atau literatur itu, ciri khas seorang coach itu adalah dia lintas ini Mas, lintas ilmu. Artinya apa? Dia tidak hanya berdasar pada 1-2 literatur saja, tapi dia mengakumulasikan banyak literatur, tetapi literatur yang istilahnya memiliki ekivalensi atau relevansi dengan bidang itu. Dan yang ketiga, seorang coach itu cirinya apa? Dia pasti memiliki lembar kerja. Kayak gini iki. Ya. Nah, ketemu kan? Ya, iki sing ngitan kok jaman biyen ya. Jane kak digolek ibu ya. Kok ngene-ngene iki. Ya, sejenis ini. Ini beberapa yang membedakan. Nah, tugas daripada lembaran kerja ini, kalau Anda menemukan seseorang yang memiliki lembaran kerja ini sudah masuk pada leveling coach, yang kategori seorang coach. Karena apa? Lembar kerja ini disusun bukan berdasarkan teori lagi, tetapi berdasarkan dari banyak pengalaman, banyak literatur, kemudian dituangkan dalam sebuah lembar kerja. Iku Mas, beberapa jenis-jenis yang beredar di masyarakat saat ini.
Jadi ono istilahnya tukang gacor gitu ya, tukang omong tok gitu. Ada juga orang yang take advantage daripada apa yang dia pelajari kemudian ingin dia jual lagi gitu kan. Kemudian ada juga yang istilahnya memang dia profesional sebagai seorang trainer, tapi ada juga yang berposisi sebagai seorang coach. Itu nanti seleksi alam yang akan membuat. Ada coach, ada mentor, ada trainer, ada konsultan, ada yang jual ludah. Tapi yang pastinya semua ini bermanfaat. Bermanfaat. Si jual ludah juga bermanfaat sebagai teman aja. Betul. Nah, ngomongin sebuah kategori bisnis ya. Dari beberapa konsultan atau coach dan segala itu kan mesti punya sebuah ono sing ngene, mari ngrungokno trainer iku langsung semangat. Semangat boleh. Para bingung deh. Aku telapo yo. Kok oleh semangat tidak tapi kate lapo iki bingung. Kira-kira iki bisnis yang bener itu menurut yang apa gitu? Apa karena memang saya berasal harus karena orangnya sendiri atau mindset atau prosesnya atau apa yang kira-kira? Jadi berasalkan dari pengalaman ya, perjalanan aku dewe lur ya, pernah korat karit tak karu-karuan gitu ya. Mas Dadi duwe buku ya, jungkir balik gitu ya, balik jungkir meneh gitu ya dan seterusnya. Podo sebenarnya kita dibesarkan dari hal-hal yang berbau dunia hitam seperti itu. Artinya hitam ini berbau kegagalan. Tapi lek sampean kabeh ya, umak-umak kabeh kepingin kepingin anteng uripe sebenarnya kuncinya cuma siji, kuasai latihan kehidupan. Apa itu piano? Piano memiliki dua touch, ono hitam, ono putih kan. Coba sampean duwe piano, nyele piano wong-wong, njaluk ireng itok sing sampean pejet, pasti akan menghasilkan nada minor, bener enggak? Tapi lek putih itok akan menghasilkan nada mayor. Tapi coba ketika sampean minor sing ireng ambek sing putih sampean rangkai dadi siji, tang ting tang ting tang ting tang ting, hasilnya akan menciptakan nada yang indah dalam kehidupan kita. Ya iku rek sakjane urip. Iso ambiar bareng. Betul, bahwasanya apa? Kita saat ini harus bisa menjadi seorang pianis yang handal dalam kehidupan kita. Apa ciri pianis handal itu? Orang yang mampu merangkai nada hitam, ketidaknyamanan tadi, dengan nada putih, kenyamanan tadi. Kalau kita pandai merangkai, pasti piano itu akan menjadi indah dan nyaman. Suara nih, kayak gitu ya. Lanjut menenang iku mau, karena apa? Aku ambil Mas Dadi, juga mungkin kawan-kawan yang lain. Waktu itu bahwasanya beranggapan bahwasanya kesulitan ini adalah sebuah hadiah terindah dari Tuhan bagi kita untuk memaksa kita segera dari kesulitan itu. Berbekal konsep 3K, komitmen, ya, konsisten dan kesungguhan, kita tetap melaku pada bidang kita masing-masing. Yo. Umak-umak dewe lek nang ngalam dan seterusnya iso ndelok posisinya. Kalau dulu kita dikejar-kejar orang karena kakek utang, ya, alhamdulillah gitu ya. Saiki dikejar-kejar uang karena apa? Kita mulai dimintai untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Itu yang luar biasa, ya. Balik menenang urusan iku Mang Mas tentang bisnis ya. Bahwasanya apa? Bisnis itu sajane seperti apa sih? Bisnis itu bisa kita ciptakan dari banyak sisi. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang Anda sudah nggak usah bicara tentang produk Anda apa. Lek wis kadung durung gawe produk sinawo, nah Mas Dadi juga iso. Tentang apa? Apa yang dikatakan dengan format design thinking. Ya, design thinking itu apa? Lek biyen wong gawe bisnis berdasarkan ide, berdasarkan hatinya dia, berdasarkan apa jari uang dan seterusnya. Ini sekarang kita sudah harus mulai pinter maneh, mulai sinau dengan design thinking. Dari design thinking itu ono 5 level ya. Level pertama, iki rodok jeru ya. Sing siji iku namanya how to start. Kuasa ono dulu how to start itu lek bahasanya awake dhewe ya apa cara memulai sebuah bisnis ya. Itu iso tak rumusno memulainya dari apa? Kuasai design thinking. Lek sampean main di startup kuasai design sprint. Apa iku startup, apa iku UKM dan seterusnya nanti kita bahas lagi ya. Muga-muga aku sedikit kopi meneh ya. Dan listriknya gak mati, oke? Listriknya mati, baterainya gantek ya awake dhewe lanjut meneh. Sing kedua, setelah ada how to start, kemudian ada how to run. Bagaimana menjalankan? Ono uang sing ngerti bisnis, tapi gak iso jalakno nih. Akhirnya pedot di tengah jalan kan Mas, gitu loh. Lah how to start ini, setelah how to start memulai bagaimana, kemudian yang kedua how to run, bagaimana menjalankan, gitu ya. Menjalankan, Anda bisa menggunakan banyak cara saat ini atau banyak tools. Salah satunya yang recommended untuk pelaku-pelaku awal bisnis adalah tools BMC. Bisnis model canvas. Apa itu golekno nang YouTube? Oke, itu bisnis model canvas itu seperti apa ya? Tapi ojo langsung dikuasai KB, ojo langsung dipelajari KB, gitu kan? Sesuai dulu dengan kemampuan. Kita pelajari dulu seperti apanya ya. Dan jangan lupa gamek sinau karepe dhewe tetapi teko iso teko mrene untuk apa? Nyinau nih bareng ambek wong sing lebih ngerti. Sinau nama Aldi ya iso kan? Iso ya. Terus mari ngono nang Mas Dadi juga iso didelok. Oh iki maksudnya apa ya. Itu bisa dilakukan dengan BMC, bisnis model canvas. Jadi sebuah pola. Ini beda ya, BMC ambek bisnis plan beda.
Lek bisnis plan itu hanya memprediksi, Mas. Oke. Ke depan bisnis saya seperti apa nggak ya oret-oretan. Oke. Tapi kalau ini sudah sangat detail sekali. Ada 9 petak nang gono ya lek sampean-sampean umak-umak ndelok ya di kono ono customer Ri, segment, engko tolong digambar iki. value pasang proposition blok, dan seterusnya kayak ngono dan lain sebagainya iso bisa noni ya. Itu enak sekali. Nah, lek wis perlu koyo ngono masuk di dalam business design thinking tadi sudah, kemudian masuk di how to run menjalankan gawe coro iku, baru kita pasti melangkah pada level yang ketiga dikatakan dengan how to expand. Lek wis mulai melaku bisnisnya, kene wis iso nglakokno kan kepengin digedhekno to, Mas. Siap. Lah cara gedhekno ini banyak juga apa yang dikatakan dengan metode kontra marketing gitu ya. Saat ini apa yang dikatakan dengan model social media marketing dan seterusnya. Saranku, Lur, ya karena eranya sudah bergeser, kuasailah ilmu namanya omni channel marketing saiki. Apa omni channel itu? Omni channel itu perpaduan dari 4 pilar. Omnivora. Ya. Omni channel marketing. Oh iya. Ya. Lek di biologi omnivora ya. Omnivora tukang makan daging kok sing di sebelah ya. Itu karnivora. Iya. Makan segala yang omnivora. Nah, omni channel marketing Siap. apa iku Lur ya? Ono papat ya pilare. Yang pertama, in-store. In-store itu apa? Jadi lek wong saat ini mengatakan bahwa saya sekarang bisnisnya adalah eranya online. Terus kabeh kudu online, gak usah apa? Gak usah ono in-store ngono ya sing nyata. Itu salah Lur. Karena Tapi apa? Store. Kudu ono story, kudu ono nyatane gitu kan. Maksudnya nyata gak ketang cilik iku tokone lah istilahnya. Lah gitu. ada kolektor jelas juga. Betul. Sakjane utamanya iku ya, dudu sing liya-liya ya. Dadi golekne cek gampang ya. Nah, kenapa in-store itu harus ada, Lur? Karena apa? Karena era bisnis saat ini sudah memakai pola namanya BOPIS ya. BOPIS itu apa? Buy online, pick up in store. Tukune secara online, tapi jupuke langsung di lokasi yang setempat. Iku yang nanti akan berjalan di era yang terbarukan iki. Mari ono in-store ya, kuasa ono ilmu iku. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan dengan social commerce. Ya, social commerce ya ono social media dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga apa yang dikatakan dengan web store. Ojo lali, web juga kudu duwe gitu ya. Wajib. Wajib. Kemudian Omah. yang ketiga, yang keempat apa yang dikatakan dengan mobile store. Nah, mobile commerce atau mobile store itu tadi karena wong saiki golek gampange gitu ya. Tulinan apps Mas gitu kan, baik yang based on Android maupun based on iOS ya. Ikuti lakokno. Mulai sinau tentang konsep marketing itu cara membesarkan. Kemudian jangan lupa sandingi dengan apa yang dikatakan dengan business benchmarking model BBM. Jadi di kono iku ono carane, tools-toolsnya ono juga gitu ya. Engko kapan-kapan awake iso rundingan meneh atau kapan-kapan kontak-kontakan live gitu ya. itu mang Heeh. BMC, Beda situ-situ gitu ya. Beda situ-situ seperti tambah apa ruwet sih? meletek. Betul. Setelah kita ketemu tadi how to start, how to run, how to expand, kemudian jangan lupa yang keempat kita masuk pada fase yang dikatakan dengan how to maintain, bagaimana merawat. Merawat bisnis itu ono toolsnya bisa nih kusian ya. Kita bisa pakai banyak model juga, ada growth panel, kemudian ada bisnis model untuk mapping ya dan lain sebagainya itu seake. Kemudian yang terakhir jangan lupa yang paling penting saja nih untuk era ini bisnis itu harus melalui ada tiga level kan. Ini sharing tok Lur ya. Yang pertama, kenapa akeh wong roto bisnisnya, termasuk awakku juga, termasuk mungkin Mas Dadi Bien, termasuk nyosop. Karena apa? Bisnis itu ada ono telu. Sing awake gak pernah sadar. Yang pertama, apa yang dikatakan dengan bisnis atau economic owning. Lah awake dhewe bahasa Inggris owning itu milik saya. Gue aku. Bisnisku. Bisnis owning ini adalah level terendah lah itu menurut di undang-undakan. Terendah apa? Bisnis yang kita bangun sendiri dengan kekuatan sendiri, kita modali sendiri, kita gedekno dengan ide-ide kita sendiri, hasilnya kita nikmati sendiri. Itu gak suwe lho. Omure. Idealis, egois dan Betul, kapitalis. ya. Itu adalah bisnis dan economic owning. Kemudian sejalan dengan itu mulai muncul era baru ya. Bisnis itu sudah tidak lagi lari ke owning tetapi ke sharing. Jadi ada bisnis dan economic sharing. Maksudnya apa? Kalau bisnis dan economic sharing itu apa yang kita kerjakan? Kalau dulu kita dipaksa sebagai pebisnis harus jadi Rambo, Mas. Ya, betul. Kita iso bedil, iso ngresiki bedil dhewe, iso ndelok lokasi dhewe, awak kudu kuat dan seterusnya, pokoknya ngentekno musuh dhewe. Ya. Ini yang terjadi di UKM saat ini kayak gitu. Kita dipaksa untuk segala sesuatu harus kita kuasai semua.
Iku lek jarene wong kendel speaking bullshit, pesi-pesian tok goro tok, boceh. Ya, karena apa Sanji, Pak? Dirjen, Ya, direktur ijen. Nah, karena apa? Gak mungkin manusia ini pasti punya keterbatasan. Lek kabeh ya sebuah usaha mulai sokok produksi, desain gitu ya, kemudian noto iki, ngepaki, dodolan, ya, marketing no dan seterusnya kabeh diiseni. Kapan kita akan bisa berpikir untuk bisa menjadi besar? Itu yang pertama. Risikonya jauh terlalu besar karena apa? Ketika 1, 2, 3 sisi ini gagal, otomatis akan rontok semuanya. Itu bisnis ekonomi sharing akhirnya muncul yang kita share bareng-bareng. Contoh, misalkan aku saiki kate bisnisan apa? Dodolan banyu. Saiki aku botol, sapa sing ngurusi desain botol. Kemudian banyu aku njupuk nanti sapa sing ngeterno banyune, gitu kan. Kemudian sing ngedolno sapa dan lain sebagainya. Ini yang kita usung bareng-bareng. Iku lek nang ngene BMA jenenge co-creation channel, ya. Jadi istilahnya kita kreasikan bersama-sama, kita angkat bersama-sama. Dan sudah membuktikan iku jauh lebih kuat untuk sustainability-nya dari sebuah bisnis. Yang ketiga, lur, iki siji meneh, sing kudu diantisipasi. Di forum atau format DX 2.0, apa itu? Era digital baru ini, digital lama itu masih 1.0. Itu masih Internet of Things. Saiki wis mlebu di era DX 2.0. Itu di situ ada Internet of People dan Internet of Life. People-nya harus diinternetkan dan life kehidupan, jadi life on hand. Nah, itu dikenal istilahnya metode bisnis yang ketiga levelnya apa yang disebut dengan bisnis atau economic esteem. Anyar. Wis ruwet. Wis ruwet, Bro. Tak jelas nomor diketah baru. Ya. Jadi economic esteem itu apa? Tak cek titik ya. Sekedar contoh. Awake dhewe meneng-menengan ndelok ngene, kok apik foto. Thread. Mari foto diapakno? Upload. Mari diupload apa? Tenger-tenger ngene ambek ngopi ngenteni apa? Like, oke? Ngenteni komen dan seterusnya. Lek iku uploadane kurang, komennya kurang dibusak meneh, enggak diganti meneh. Hanya untuk mencari sebuah pengakuan. Ngono lho, pengakuan dari orang-orang sekitar. Ojo tentang produk. Ono ning ngarepan ono jeder tabrakan. Loh, apa iku? Kudu malah nulungi sing ditabrak ngono lho, malah difoto kate diupload. Nah, ini kan kebacut ya. Akeh sing nge-like. Betul. Nah, artinya apa? Bagaimana sekarang kita sesama pelaku usaha ini bisa memformat bisnis kita ini menuju kepada dua level tadi, Mas. Level di economic sharing atau level di economic esteem. Siap. Ngono lho. Esteem itu mang ya pengakuan itu tadi. Jadi hari ini misalkan kita bicara tentang Utero ya. Utero ini kalau tak delok aku pirang tahun wis gak ketemu ambek dulurku ya. Ini penting Ya. lagi. Sekian lamanya, Utero dulu itu terkenal sekali sebagai gudangnya kreasi, gitu ya. Orang-orangnya kreatif, gitu kan. Dodolan brosur, dodolan baliho, ya. Ono space-space kosong digasak dan seterusnya ya. Terus kemudian dodolan muk, dodolan kaos, dodolan nopo. Hari ini yang saya lihat, saya amati, ya. Aku kaget. Karena apa? Duduk iki ternyata usaha bisnisnya daripada Utero. Yang kemarin dijalankan itu adalah bagian dari proses pembentukan bisnis Utero hari ini. Ini mirip seperti Gojek. Gojek bisnis dasarnya bukan lagi bisnis transportasi, bener nggak? Lah orang ditakoni, bisnis Gojek apa transport? Enggak. Lalu transport kok ngurusi tukang pijat, bener nggak? Lalu transport kok ngurusi warung? Lalu transport kok ngurusi apa tukang pel-pelan dan seterusnya? Bukan itu. Ternyata dia bisnisnya larinya ke apa yang dikatakan dengan big data architect. Jadi dia mengumpulkan data-data itu. Apa meneh iki big data iki? Bingung meneh kan. Podot aku pirang tahun iku blas iku metek-metek juga gitu ya ngrasakno iki. Tapi setelah tak pelajarin, simpelnya kayak gini lur. Ya. Ternyata penguasa tunggal saat ini yang paling bisa berjaya di dalam bisnis di era 4.0 lek jarene wong-wong gitu ya. Lek jarene wong-wong 4.0. Betul, 4.0. Coba bukaan kok nanggone Google Map. Ya. Buka nama sendiri iso Mas. Oh, oke. Google Map Bisa. tapi aja nemen-nemen karena kok rahasia niki akan ketok kabeh. Ya. Google Map. Ya, wis. Buka di timeline Mas. Timeline nih. Ini cari di sini. Timeline di sebelah kiri. Oke. Timeline. Siap. Timeline Anda, lini masa Anda. Oke. Oke. Oh, Aktifkan, turun ke aktifkan. Ya, straight, hati-hati. Itu tukang pijet nanti dan seterusnya. Histori lokasi. Iki tutup HP ku dhewe lho iki. Oh ya wis. Nah, dari sini iki iso antum apa iso umak anu pelajaran dhewe ya. Bisnis saat ini adalah dasarnya adalah big data. Ya. Kenapa dasarnya big data dan sedasar apa sebenarnya big data itu gitu ya. Apapun yang ada dalam kehidupan orang per orang itu bisa terekam.
Oh ya. Ketika kita bisa merekam dan mengcapture itu, sebenarnya kan kuncinya satu kalau kita bicara tentang sebuah proses marketing. Aku kaget. Aku kaget lek numplek. Tahu gini sih. Makanya saya kaget aku balik gini ya. Saya gue bisa, tidak salah paham. Nah, tak lanjut meneh ya. Iki masuk ono kucing-kucing liwat ya. Terus kemudian aku iku mrene iku ya sajane asline napa ku pintu rujak ya. Nek kono rujak iku enak kok. Temenan iku. Aku sampe nglamun-nglamun ngene ya. Adoh den pasar tak rewangi mrene untuk apakah digolek rujak. Rujak enak. Rujak Kalau enak. gue enak rujak. Ya. Heeh. Lombok telu. Ojo kaken. Lombok siji ae. Lombok siji aku lombok telu. Siap, gak kekil ya. Oke, siap. Lanjut meneh. Ya, ketika seseorang itu menguasai data, ya, iki pelajaran buat kita. Ketika seseorang itu bisa menguasai data, pasti dia akan menguasai pasar. Karena data adalah fakta. Satu pelajaran nih. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak ada ukurannya tidak akan pernah bisa diperbaiki atau dikembangkan. Bisa dipahami ya? Segala sesuatu yang tidak memiliki angka, Ya. tidak memiliki ukuran, pasti tidak akan pernah bisa dibesarkan atau diperbaiki. Oh, oke. Iku pelajaran paling pokok. Jadi lek sampean umak-umak kabeh bisnis karena ukurane, karena data nih, data adalah fakta gitu ya. Fakta itu adalah angka, otomatis nggak akan pernah bisa diperbaiki. Contohnya Itu rapor. ada bisnis berarti. Dari sisi bisnis. Jadi lek duwe bisnis misalkan kita tetap kudu ono SOP, ono opo dan itu ada KPI dan seterusnya. Kayak ngono lho ya. Karena apa? Dari situ kita akan bisa memahami sampai sejauh mana perjalanan daripada bisnis kita. Bisnis gak iso berdasarkan perasaan. Lek ujub-ujuban gak perasaan iso, ya. Lek bisnis berdasarkan fakta. Oh, Dan rasane fakta kayak itu iki adalah bisnis iki data. apik. Betul. Rasane tapi tibake Ya, ngono iku, heeh. Itu yang pertama, Mang. Nah, ketika kita sudah bisa mengkolek data KB, Mas, ya, siji loro dan seterusnya, kita akan bisa membreakdown kemudian memilah. Fungsinya apa? Jam 8 pagi, anak di seputaran Bantaran, itu yang berkumpul kurang lebih sekitar ada 200 orang, itu campur ambil pegawai. Bantaran sing sebelah ndi, cedeke Purimas misalkan kayak ngono. Nah, itu kan mesti didol. ya. Artinya didol itu apa? Rek, Target iya, betul, target pasar. Misalkan awake dhewe duwe kliennya awake dhewe sapa? Wong dodolan susu, dodolan bubur arek cilik-cilik kayak gitu ya. Kon lapo ado-ado jam sakmene nggawe kegiatan di kono. Dadi dhuwit kan, Mas? Yang posisian duwe apa? Ono Nah, posisian duwe cilik-cilik. nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, contoh meneh iki. Jam 12 mendhuwur, iku ternyata di seputaran areal Ciliwung iki ono gumbulan wong akeh juga. Itu kan iso di-grab saka data iku, Mas. Awake dhewe kate dodolan apa nang kono. Contoh yang paling gampang aja, ternyata itu bisa dengan kita menguasai big data tadi kita akan bisa menguasai apa yang dikatakan dengan revenue intelligence, penghasilan yang bukan penghasilan resmi tapi hasilnya besar, Mas ya. Itu apa? Contoh awake dhewe saiki wis menguasai data itu tadi. Segala sesuatu sudah kita ukur tadi ya. Awake dhewe ternyata dodolan gorengan, Mas. Ya. Gorengan awake dhewe rame, sret, tahu walik, tahu iki dan segala macamnya. Apa yang terjadi? Belino rujak sih gak apa-apa. Ya wes. Belino rujak di sebelah. Nah, ketika kita jualan gorengan, ya, umak-umak kabeh misalkan, gorengan makanan rakyat, gitu kan. Apa yang terjadi? Awake dhewe iso ngedol dan iso mendapatkan sebuah revenue baru, bukan dari gorengan nih, Lur. Tetapi dari apa? Dari yang dikatakan dengan revenue intelligence itu tadi. Revenue intelligence itu maksudnya apa? Kan revenue itu ada dua. Apa yang dikatakan dengan revenue stream, dan yang kedua adalah revenue intelligence. Revenue stream itu penghasilan yang kita dapat daripada aslinya bisnis kita. Lek awake dhewe dodolan gorengan otomatis dari selisih duit kulak kemudian didol mau. Ya. Itu revenue-nya kita, revenue stream. Tapi revenue intelligence itu sesuatu yang di luar revenue stream tadi. Di luar. Intelligent. Oke. Jadi gak ketok tetapi tiba-tiba hasilnya ono, ngono lho Mas, pendukung itu. Nah, revenue intelligence-nya apa? Kalau jualan gorengan tadi, revenue stream-nya kita jualan gorengan, beli pisang, diboboi, jebret dadi gedang goreng. Didol 1000 gitu kan, gedangnya sakmene. Padahal kulake 500, awake dhewe marginnya ada 500. Berarti sisanya oleh 500 ditabung gawe dhewe buat buat apa namanya? Tabungan kita. Yang 500 modalnya gawe kulak meneh. Itu revenue stream. Tapi pernahkah kita berpikir dari jualan gorengan tadi kalau kita menguasai data kita terukur tadi, Mas, itu bisa menghasilkan revenue intelligence. Contohnya revenue intelligence di gedang goreng itu apa? Ketika kita sudah tahu data kita, satu hari saya butuh minyak goreng A, ya, misalkan 10 botol. Siap. Pernahkah Anda berpikir minyak goreng A itu kan pasti ono distributore, bener nggak? Pasti ono agene. Awake dhewe karep budale, dudu ono datang.
Rek, iki lho, aku duwe dodolan gorengan gitu ya. Oh, Aku sing lengo teko sak menake. sing teko sak minakene, lengo gorengku iku botone sak minakene. Lek kon iso ngekek aku potongan gitu ya, lengomu akan didelok dan dirasakno wong sak minakene. Iya, iso meneh kon ngekei rombong aku gratis. Nah, itu salah satu contoh nih. Kayak wajan bareng gratis. Betul. Akhirnya yang terjadi apa? Awake dhewe oleh penghasilan sakjane sak botol iku 20.000 misalkan gitu ya. Ternyata karena kapasitas kita itu bermainnya tinggi, tadi mek 15.000 atau 17,5. Kita sudah menghemat 2.500 kan Mas. 2.500 itu yang dikatakan sebagai revenue intelijen. Kali berapa? Satu hari kalau kita ternyata keluarkan sampai 10 botol itu wis piro. Belum lagi impact yang terjadi di sekeliling kita. Ini ya arti daripada penguasaan Oleh data Mas. bojo tutuk klien itu ya revenue. Juga iso revenue intelijen. Iku bonus tambahan. Right. Iya. Jadi kalau semuanya saya dilihat ya, yang paling penting itu memang adalah mindset, Pak. Mindset. Pertama kali Yo. mindset ketika bisnis ngomong no Mas yo ono konsultan training segala macam tapi yang mindsetnya bosok ya gak ya. Mindset, kemudian people-nya sendiri, orang. Kemudian setelah itu baru prosesnya. Betul. Nah, yang keempat itu Baru tools. tools ya. Iya. Ya. Kira-kira tools yang seperti apa yang kira-kira bisa Nah, iki pertanyaan apik Mas kok sampean. Artinya ada inspirasi apik ya. Bagusnya itu apa? Di dalam ketika kita bicara tentang digital transformation mindset ya, digital transformation era. Eranya saiki kan era transformasi untuk menuju kepada sebuah digitalisasi. Jangan digital itu dijadikan musuh oleh kita. Kemudian kita jangan antipati terhadap era digital ini. Karena apa? Digital itu adalah kawan kita, dulure awake dhewe, keseharian kita. Digital adalah sebuah kebutuhan. Nah, proses yang kebanyakan salah, Mas, ya. Itu ketika kita sudah bicara tentang digitalisasi, Ya. itu yang kita bahas adalah alatnya dhisik, Mas. alat isi. Tools ini alatnya dulu. Betul. Nah, alat itu apa? Satu, misalkan awake dhewe nggawe opo yang berbau digital, marketingnya digital, apanya dan seterusnya. Ini adalah tools, gitu kan? Software dan seterusnya. Sebenarnya ini kebalik. Lah awake dhewe sinau tentang konsep dasar pada transformasi digital. Itu ada 4 pilar. Yang pertama, benahin dulu mindsetnya. Mindset itu cara pikir awake dhewe. Kenapa cara pikir ini perlu? Karena di situ ada satu pandangan. Ketika cara pikir kamu sama, otomatis akan menghasilkan cara tindak yang sama. Lek cara pikirnya podo, tindakannya akan podo, Mas. Tindakan podo, pasti goalnya akan cepat kena. Kebanyakan terjadi kan tarik-tarikan, Mas. Cara pikirnya gak podo, tindakannya gak podo, akhirnya kira-kira ya. Itu namanya mindset ya. Belawur. Setelah mindset awake dhewe dandanin, bagi apa sih sebenarnya digital itu dan saya harus melakukan apa? Baru people-nya. People itu ya SDM awake dhewe, mulai dikenalkan. Nah, people ini ada 2. People internal sama people eksternal. Internal ya karyawannya awake dhewe. Kemudian eksternalis sekeliling kita gitu ya. Mulai ono inisiasi digital. Setelah mindset kemudian people Mas, kemudian di situ ada yang ketiga proses. Lakukan proses itu tadi ya. Proses untuk melakukan transformasi itu ada 20 tahapan gitu ya. Duwowo. Lek anu kok subscribe ya channel Mas Dadi ya. Bisa juga karena aku sih durung terlalu aktif di YouTube gitu ya. Kita bisa diskusi nanti mungkin kalau lewat saya lewat iki Mas, apa iku jenenge? IG ya. Pakai aku janji nanggone umak-umak kabeh. 20 tahapan, 20 step digital transformation itu seperti apa? Iku awake dhewe iso muda-muda dhewe. Oh iya, aku ternyata salahin ndek iki, ono 20 iki ya. 20 iku lek dipecah, dikerucut dadi papat itu tadi. Pertama adalah mindset, yang kedua people, yang ketiga proses, Mas. Baru yang keempat kita baru tanda-tanda tools. Tapi syaratnya subscribe, follow, iki sorry rek. Dan ojo lali loncengi rek. Ya, teng sampai banter ya. Kayak ngono, Mas. Terus gini Paldi, ketika Paldi tadi bilang tentang masalah ekonomi owning, kemudian ekonomi sharing dan segala macam, sampean berbisnis, saya berbisnis. Pastinya kalau teman-teman mau bertanya, Mas Hadi orang branding nih, gitu. Mas Hadi orang branding. Terus ketika saya, awal kan ngerti toh, apa yang didiskusikan sama Pak Aldi ini kan hanya bagian kecil dari permukaan saja. Betul. Di dalam bawahnya itu banyak banget. Otomatis kalian kan on KP kepingin terus toh, apa sih yang diketahui lebih detail tekan Pak Aldi. Kira-kira lek seumurnya wong butuh senang sampean atau kita apakah dalam proses branding dengan sampean itu bisa terjadi sebuah matching strategik dia. Ini kan bola-bola kafe konco-konco Oke, siap. Jadi kita sekali lagi dasarnya simpel aja, Mas ya. Kita saat ini tidak bisa hidup sendirian.
Yang kedua, tidak ada di dalam bisnis saat ini itu menggunakan konsep rembo itu tadi. Kuape digarap dhewe, kabeh diselesaikan dhewe gak iso, ya. Kabeh kudu iso dibagi. Nah, balik lagi kepada konsep co-creation channel tadi itu, serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Sampai ahli di apa, gitu ya, itu pasti hasilnya akan maksimal, Mas. Kemudian siapa lagi ahli di apa, nah itu kita persatukan. Jadi menjawab pertanyaan sampean, iso gak ikut di kolaborasinya sangat iso, dan itu akan bisa menghasilkan satu kekuatan. Lek melakukan dewe-dewe, ya tetap akan menggunakan konsep bisnis yang lama nanti. Oke, gitu. yang menariknya adalah di mana pemahaman yang tadi kita sampaikan, Pak Aldi itu tahu persis tentang ya ngomongin internet oke lah, internet of things dan segala macam. Tapi begitu kita ngomongin people sama internet of people sama internet of life ini ada sesuatu yang menarik gitu. Saya pikir adalah Pak Aldi ini orangnya untuk ketika kalian butuh branding nah aku, tapi ngomongin SDM development yuk wong ini wong ini gini. Jadi ini kayak hal yang harus mutlak untuk teman-teman pahami bahwa ya branding tok apa visual design tok percuma gitu. Ono sing desainnya wajar ya wake. Kemudian tapi bisnis jalan baik ya Kak. Ya oke gitu loh. Dan ternyata people. Betul, people utamanya ada di people. Gak atau ada 2-3 yang kemarin Mas aku lewat Mas gitu ya. Sama bisnis awalnya dia iki balik meneh ya. Sakjane sekali lagi ada muatan, sakjane iki kok akan kita masukkan di clue terakhir ya. Kesimpulan awake dhewe kok diskusi apa ruwet-ruwetan iki mang ya. Tapi tak angkat dhisik. Saat ini kawan-kawan semua, umak-umak kabeh ojo bingung. Ini bukan motivasi ya, tapi ini realitas yang tak lakokno dhewe dan Mas Hadi lakokno. Gitu ya, bahwasanya apa? Produk itu bukan segalanya saat ini. Apapun itu bisa dibisniskan. Ojo bingung ya. Tetapi apa? Kuasailah bisnis model. Karena apa? Penguasa pasar itu adalah bukan orang yang memiliki produk yang bagus, bukan. Tapi apa? Orang yang menguasai bagaimana pattern-pattern di dalam bisnis model itu bisa kita mainkan. Saya kasih satu contoh sedikit, Mas ya, amit ya, aku nyebut nama merek amit, sepurane sing akeh ya, nerupes saya ya. Apa, kalau kita bicara kemarin ketika Bluebird Mas, ya, ini sedikit aja ya, sedikit aku kan sempat diskusi juga dengan CEO-nya, Bu Nani gitu ya, terjadi penurunan. Bluebird kalau dikatakan bagi orang awam, Bluebird adalah rajanya taksi. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa waktu itu kalah Bluebird dengan anggaplah Grab gitu ya, anggaplah Gojek. Kenapa kalah? Karena Bluebird belum punya aplikasi. Salah bos. Aplikasinya Gojek itu sih disian Bluebird. Mobile aplikasi namanya My Bluebird. Oke. Apa yang Anda pikirkan terbantahkan di sini. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika Bluebird sudah main di teknologi, sudah main di aplikasi, sih tetap kalah. Ini kan aneh. Ini yang saya katakan, era ini Mas, underline tak gedekno sampai tak cedeki gak usah di-zoom, iling-iling om ya. Awas iki. Oh ya gak boleh. Tak tulis era ini Amit tulis karena pulpen. Oh iku ngarep lah. Delok ya iki ya. Restart. Ketok, tak gedekno bisa nih gini. Gede ya. Eling wis ya. Bila perlu kok langsung di screenshot ya tulisan iki. Restart. Era ini adalah era restart. Disruption adalah restart era. Kenapa dikatakan restart? Saya mau tanya kepada anda semua. Siji sing wong paling gak tahu sekolah wis. Pernah ke bulan? Durung Mas, aku gak roh. 6 bulan seperti apa? Oke. Aku munggah meneh sing arek SMP. Takon meneh, tahu 6 bulan durung tahu. Aku munggah nang arek SMA, sampai nang pejabat dan seterusnya tak takoni. Di kementerian barang misalkan tak takoni ya lur ya. Wis tahu 6 bulan durung tahu. Inilah sebenarnya era restart itu. Saya, Mas Dadi, Hermawan Kertajaya, Pak Jokowi gitu ya, Pak Wisnu Tama dan seterusnya belum pernah ke bulan Mas. Ya. Kesimpulannya apa? Bisnis saat ini adalah opportunity atau peluang bagi kita semua, cilik-cilik. Bahwasanya apa? Kita ini sebenarnya setara Mas posisinya ambil uang gede-gede mau. Ya. Karena podo-podo durung tahu 6 bulan. Oh, ya. Kesempatannya podo akhirnya. Gitu loh. Nah, ini harus kita jadikan satu landasan berpijak kita. Disruption bukanlah sebuah musibah. Ya. Tapi disruption adalah sebuah berkah, Mas. Ya. Tinggal kuncinya apa? Kuasai beberapa pilar-pilar mau, lur. Lek kepingin maju ya kudune lapo, ya. Ini tak lakukan, tak balik nemeneh nanggone urusan Grab iku mau Mas ya. Akhirnya kena apa? Kok Bluebird kalah sama Grab atau kalah sama Gojek? Ternyata bisnis modelnya Mas.
Tak buka sidik ya, amit ya. Di dalam kita belajar tentang bisnis model itu di pilar pertama ada namanya customer segment. Customer segment di Bluebird itu adalah siapa yang akan dituju ya, itu ono pilarin di kono. Orang-orang yang membutuhkan taksi itu. Bedanya sama yang kawan-kawan tadi itu, customer segmentnya lebih detail. Siapa yang akan dituju? Satu, anak sekolah. Yang kedua, ibu-ibu ya. Yang ketiga, pegawai. Yang keempat, opo dan seterusnya. Detail ya? Detail. Karena ketika kita sudah menentukan customer segment kita detail, otomatis yang kedua kita akan bisa menjawab atau pain-nya itu tadi bisa kita obati dengan apa? Value proposition kita. Apa yang akan kita sajikan untuk menjawab kebutuhan mereka. Jadi memahami journey-nya masing-masing ya? Betul. Oh, arek cilik njaluk iki, bener enggak? Ya. Oh, arek kuliah njaluk iki karena masalahnya gak bisa diterima mbek wong tuane, bener enggak? Oh, ini seperti ini. Dari situ akan muncul apa yang dikatakan dengan channelnya akan dilarikan kemana itu tadi, Mas. DE gawe ABCD dan seterusnya. Terus poin yang ketujuh ya, lek sinau bisnis model itu ada namanya key partnership. Dia harus berpartner bersama dengan siapa untuk menjawab itu. Karena apa? Arek-arek saiki males metu karena macet dan seterusnya, dia berpartner ambek rombong-rombong ambek warung-warung, oke? Saiki jutaan pelaku-pelaku usaha kuliner yang sudah menjadi partnernya dari bisnis tadi, Mas. Otomatis dia gak usah nguripi gawe warung dewe ya. Kemudian gawe masakan dewe gak perlu. Tinggal berpartner. Itu gunanya tadi key partnership. Kemudian tukang pijet, karena apa ibu-ibu akeh sing kesel, bapak-bapak akeh sing kesel tapi katik metu katik rasa-rasan. Akhirnya apa kari telepon go massage misalkan. Kemudian iki wis akeh wis delok ndek sing iku, menu-menune ndek iku. Ini yang saya katakan akhirnya apa? Bluebird tadi mulai menggeser. Pernahkah Anda tersadar satu geseran pertama? Value proposition atau unfair advantage yang dinaikkan oleh Bluebird pada dia menyajikan taksi listrik. Ngomong dia turun duwe iku, Mas. Karena apa? Dengan kecenderungan taksi listrik itu tadi yang terjadi apa? Emisi bahan bakar dan lain sebagainya menjadi berkurang, ya. Kemudian jauh lebih nyaman. Kemudian jauh lebih murah. Di Denpasar DW ada 187 titik. Saiki SPBU, bukan lagi SPBU, kita bicara Pertamina. Ini lucu lagi kalau kita bicara tentang itu tadi, Mas. Ojo di kabeh Pak, iki kok cek ono sesi kedua. Waduh, akeh. Ngono lho ya. Wong kan bicara lek biyen iku apa namanya? Pom bensin apa? SPBU. Ya Pertamina. Ya. Oh, SPBU asing gitu ya, Shell, Caltex dan seterusnya. Tapi pernah kita sadar era begitu cepatnya bergeser. Iya. Di Bali sudah keluar Pergub nomor 45/47 yang istilahnya memberikan himbauan bahwasanya apa 50% nanti yang boleh berjalan di areal-areal jalan strategis itu adalah kendaraan berbahan bakar listrik. PLN yang dulu dicibir sebagai bisnis yang nggak menguntungkan, benar nggak? Ya. Dan lain sebagainya. Saiki sebentar lagi kayaknya dia bisa menjadi raja. Cocok. Karena apa? Pom bensinnya wis nggawe listrik. Perbandingan listrik ambil bensin biasa 300 kilo untuk yang jarak yang ditempuh, Mas, itu membutuhkan uang kalau bensin biasa kurang lebih 300.000. Tapi listrik dengan 25.000 itu sudah bisa sampai 300 kilo. Sampai negatif bisnis ya apa? PLN. Nah, itu contoh-contoh kecil. Oh, bensin listrik. Iya, ndek kono harus dibuka, Mas. Apa dulur-dulur sekalian kepin sing di jalan tengah kota aja di Sudirman, ndek Malang kayak ndek jalan charger. Iya, awake dhewe kare ndekek libome awake dhewe, ambek ada pese awake dhewe gitu ya. Mari ngono thread ngisi listriknya iku mang, selesai bayar. Bayarnya nggawe QR juga, selesai wis tinggal. Berarti kan siap-siap pakai mobil keliling charger. Lek duwe mobil keliling charger iso ya. Iya, iku api. Terus karung gon-gonan di ngarepan omah iku lho. Dadi wis gak usah dodolan-dodolan sih kayak ngono ya, misalkan nyediakno iku. Betul, cop-copan di colok kayak ngono tok wis dadi duit meneh dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa sebenarnya kita bisniskan ke depannya, Mas. PLK berarti. Pedagang listrik keliling. Balik meneh ndak omongane sampe memang bener. Saat ini ojo gopo karo PDW. Peluang terbuka lebar karena eranya tadi kita masih ingat era restart, bener nggak? Balik nang mindset awake dhewe. Kita menyikapi era restart ini. Restart lho, tutup shutdown. Restart ya. Nah, awake dhewe katik lapo iki? Awake dhewe katik merenung, meratapi nasib dan seterusnya, atau kita mau bergerak keluar dari jalur yang ada saat ini? Balik lagi bilang kepada kita, karena apa? Kita adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab untuk berhasil dan gagalnya kita. Begitu lur, oke? Ayo, siap.
Jadi dino iki kon wis ruwet, lek gorong kon dururut pasti kon dudu menungso biasa. Soalnya isine ruwet kok iki. Jadi lek nggot iso tak simpulno apapun yang kau lakukan adalah pertama adalah tentang masalah people. People adalah tentang diri kita dan orang lain. Bagaimana kita bisa menikmati diri kita untuk proses ke depan, yaitu kita memulai hari ini dengan posisi yang namanya restart. Ya. Kalau saya bisa mengatakan atau mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Pak Aldi, saya ingin tahu. Saya ini kan orang branding. Nah, Pak Aldi secara personal branding, nanti masa tuanya atau ketika tidak ada gitu, ingin disebut sebagai apa kalau ngomongin personal branding? Aldi Menzu adalah Lek aku simpel lah ya, karena usia sudah bergeser mas, gitu ya. Lek biyen bergeser menua ya. Bergeser menua, iya. Lek aku biyen memang ya gaya-gayane gitu mas ya. Aku pengen dikenal banyak orang sebagai ini seperti itu. Kalau aku cuman simpel, ini tutup bahasa motivasi mas Amit gitu ya. Karena di dalam ilmu fisika kuanta memberi adalah menerima, subjek adalah objek. Hari ini saya simpel aja. Ketika saya memberi banyak kepada banyak orang gitu ya, saya pasti akan menerima banyak dari banyak orang. Dan kehidupan saya ini sebenarnya simpel. Simpelnya seperti apa? Wis makanya kayak training kayak apa itu sudah mulai ini mas, kita geser dengan format konsultan tadi itu. Karena ketika orang mendapatkan sebuah kesenangan daripada apa yang kita berikan, otomatis orang itu akan mendoakan baik untuk kita. Dan doa dari mereka, kata-kata mereka adalah doa buat kita. Itu yang ternyata banyak nyuruh aku mas, untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ini filosofis banget gitu deh. Tapi kalau suami gini, paham pak? Jadi ketika terus disingkat, aku kepingin titip meneh. Tulisan ya. Kita tulis di gini pak, kita tulis di gini. Tulisan mas di kono. Status strip kurang. Enggak kayak ono tanda panah. Tanda panah, thread, petang atus. Terus ngisore kayak ono bunderan ini mas. Enggak kayak ono bunderan biasa kayak gini. Ngisore itu. Thread ngene lho. Iki sama tulis. Ya. Nah, iki. Amit ya, amit. Status. Oke. 100, 400, 300. Iki ilmu jeru ya. Ilmu jeru nemen. Wis, maksudnya apa iki Lur? Ya. Maksudnya apa? Aku yo kadang-kadang yo lali iki maksudnya apa ya. Intinya gini. Ketika kita bicara 100 ini adalah apa yang kita punyai. Ya. Kemudian kita berbagi ya, tapi senilai 400. Awake dhewe duwe 100, apapun itu ilmu ABCD dan seterusnya, atau kalau kita karyawan gitu ya, kita bekerja dibayar 100.000, tapi yang kita berikan untuk perusahaan adalah 400.000. Satu hal, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kaya, Tuhan Maha adil. Yep. Pasti kita punya surplus 300.000 tadi. 300.000 itu cepat atau lambat akan dikembalikan kepada Anda semua. Arek iki wingi dibayar mbek kantore 100, tapi sing dikekno 400. Artinya apa? Kon ono kelebihan 300 sing durung mbok jupuk celengan mulur. Bener enggak? 300 itu akan dikasihkan lagi kepada Anda semua dalam wujud yang tidak kita duga-duga. Kadang-kadang oleh opo, kadang-kadang oleh garapan opo dan seterusnya. Tapi sebaliknya hati-hati sing iki. Sing kedua iku apa? Awake dhewe dibayar 400. Tapi sing dikekno awake dhewe mek 100. Dikekno nang perusahaan 100. Dikekno nang perusahaan 100. Ya. Atau kita memiliki sebuah produk, amit teman sepurane sing akeh, ya. Awake dhewe dodolan 400, tapi sing dikekno nang gone konsumen awake dhewe mek 100 nilainya. Mbok iku sing iso nerjemano umak-umak dhewe ya. Berarti di sini ada sisa 300 minus. Cepat atau lambat Tuhan akan menagih itu dalam wujud yang kita tidak akan pernah tahu. Contohnya moro-moro ono sing loro, moro-moro ono kepaten, moro-moro ono sepeda hilang, moro-moro ono opo. Itu karena apa? Kita mengambil jatah yang sebenarnya belum jatah kita. Dan itu banyak sekali terjadi. Gak cuma sekedar aku cerita kayak gini, konsep ini muncul dari apa? Dari kejadian yang aku ketemu sama kawan-kawan. Kok moro-moro terjadi ini, moro-moro terjadi ini dan lain sebagainya. Ini namanya balancing of your life. Jadi urip itu udah balance memang. Kapan kita duduk duit tok ya? Macam-macam. Jadi 300 itu gak duit tok, Mas. Ya.
Jadi peluang Sehat. moro-moro. Karena apa? Banyak orang yang mengatakan 300 tiba-tiba awake dhewe ketemu apa oleh apa. Ya anjene rezekiku, ya anjene ketepaan. Ingat sekali lagi di dunia ini tunduk pada satu hukum namanya RL. RL itu apa? Reciprocal law, hukum kausalitas sebab akibat. Apa yang terjadi itu muncul dari apa? Dari apa yang Anda sudah kasihkan dan tanamkan sebelumnya. Gitu kan? Jadi gak ono contoh nih, misalkan umat marine metu nang pasar gede atau nang pasar gadang gitu ya. Ono wedok ayu meteng takon ono. Loh, Mbak, sampean meteng, Mbak, ayo meteng. Iya, Mas, sekarang kebetulan ono meteng karena kebetulan. Kan gak ono kan? Karena ada penyebabnya, bener gak? Sama. Oleh 300 tiba-tiba oleh opo garapan opo oleh opo itu karena wis diatur ambek pangeran. Mungkin Anda semua tidak pernah sadar Anda punya tabungan plus yang sudah pernah Anda kasihkan tapi Anda tidak pernah sadari di situ. Ikuti titipanku, Mas. Siap, laksanakan ya. Rujake teko ya. Pas rujake teko. Jadi kalau ini tadi terakhir yang bisa disampaikan Pak Aldi seorang Inspirator lah. Gitu lah. Inspirator. Jadi kalaupun teman-teman mau mengetahui apa yang terjadi dalam proses yang pernah dilakukan Pak Aldi, saya pikir itu yang dikemukakan tadi adalah memang karena proses perjalanan. Tapi kalau tentang ngomongin ekonomi, ya mungkin Pak Aldi gak begitu mikir ekonomi, gak. Tapi dulu keluarganya tetap mikir ekonomi. Ya. Ketika membutuhkan, ketika kon KB, bolo-bolo KB, mau berkontak dengan Pak Aldi. Siap. Kira-kira secara monetizing atau mungkin secara kebutuhan Pak Aldi, kira-kira Pak Aldi ini seorang apa gitu supaya teman-teman KP kepingin ketemu dengan Pak Aldi. Kan nggak mungkin Pak Aldi teko ya sampean kiai. Ya benar, Mas, hidup tidak bisa lepas dari uang. Ya. Kita kudu jujur, Mas, gitu ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya tetap butuh duit, gitu ya. Kalau banyak orang berkata bahwasanya lapo golek duit akeh-akeh karena mati gak nggo duit goro. Karena apa? Aku saiki mati ya pasti nggo duit. Lah wujude apa? Ya sadurunge mati awake dhewe kudu nabung apa ya, benakno kubahe masjid, nembakno tekel dan seterusnya kan butuh duit, Mas. Ya tetap hidup itu tetap butuh uang. Mati pun juga pasti butuh uang dan seterusnya. Kesimpulannya apa sing diomongno Mas Dadik mang lek umat-umat KB misalkan kata diskusi-diskusi ringan dan seterusnya gitu ya tentang apa yang dikatakan dengan disruption era dari A sampai Z-nya. Insya Allah aku cukup ngatasin. Lek aku gak ngatasin, kok iso ambil nawak-nawak yang lain ya. Kemudian yang kedua, spesialisasi kita selain disruption era, kita juga punya spesialisasi di Big Data Architect. Ya, Big Data Architect itu balik-balik lagi karena penguasa nantinya itu ya, penguasa ekonomi adalah orang yang menguasai data. Because apa? Data adalah fakta. Fakta adalah sebuah angka. Nah, ketika kita tahu data dan fakta itu tadi, maka itu yang akan kita sajikan ke klien, itu yang akan jadi uang, ya, Big Data Architect. Sama yang ketiga, ya sepodoh lah, Mas Dadik juga punya tim untuk bikin aplikasi, untuk bikin ini, itu, dan seterusnya. Kita juga bermain di ranah itu. Tetapi bedanya sama Mas Dadik, mungkin kalau kita ini aplikasinya atau programnya seperti, coba Mas, klik no sing iki Mas, kayak iki kuning waterfall. Sing ini, oh ya, nah kayak gini iki ya. Ini kita coba bikin bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangli, nang Bali ya. Bagaimana sih kita berwisata itu, tapi seolah-olah kita main game online. Nah ini kan sesuatu yang value advantage-nya ada di situ. Experience-nya. Karena apa? Kebanyakan orang berwisata, iku mari teko misalkan wisata nang air terjun iki, ya. Teko moto air terjune gitu ya, marungu ngecelup sirahe dan seterusnya, ngerendam awak, mari ngono mulai. Ini nggak ada sesuatu yang sensasional yang bisa mereka rasakan, tetapi dengan format kita itu mereka seolah-olah main game online di situ. Maksudnya apa? Mereka masuk itu sudah ada tahapan atau misi-misi yang mereka lakukan. Aman klik mana Mas? Geser. Enggak iku man, sama geser mana Mas coba. Nah, iki enak. Nah, oke. Ya, contohnya iki. Misi-misi yang akan mereka lalui di mana. Ya, kayak gini, kuning waterfall, kemudian belajar bahasa Bali ya, kemudian belajar tentang tarian Bali, musik Bali dan seterusnya kayak ngono. Iku ono poine, Lur. Nah, ketika mereka punya poin, mereka punya misi. Sampai sejauh mana tingkat kebalian kamu? Lalu itu sampai 80% lebih, akhirnya mereka akan muncul iki, Mas. Sampai sadurunge iku, Mas. Terus ngirim meneh? Ya enggak rono meneh. Nah, duit jeneng Bali. Misalkan aku Aldi gitu ya, atau Mas Dadi. Lah iku kok metu, lek sudah 80% tingkat kebalian dia, iku ndek dhuwur kan ono your Balinese level ya. 80% berarti dia sudah berhak menyandang gelar nama Balinya dia, tapi gak nama Bali ngawur. Nama Bali yang sudah kita kawinkan dengan artificial intelligence kita ya, kecerdasan buatan berdasarkan primbon Bali ya, kemudian sejarah Bali dan seterusnya, nama itu akan terwujud. Contoh, ono jenenge Putu itu berarti anak nomor 1 gitu kan.
Kemudian ono istilahnya Gusti itu pada level apa dan seterusnya. Iku kok akan diracik ambek primbone iku. Dadilah nama ini. Nah, ini kan menjadikan sebuah experience sing diomongna Mas Dadik mang. Sebuah pengalaman baru. Ketika saya masuk ke sana, saya mendapatkan sebuah pengalaman baru. Nah, pengalaman itu yang kita sajikan dalam bentuk kayak gini-gini gimana. Iku kira-kira ya. Oh iya, hari ini kita banyak berbicara sesuatu sing ruwet sing mungkin kabeh kon iku juga memahaminya entah seperti apa. Saya memahaminya adalah Pak Aldi seorang inspirator. Kemudian Pak Aldi yang memahami tentang sebuah bisnis model. Pak Aldi mempunyai sebuah bisnis yang bisa dikatakan adalah Big Data Arsitek atau Startup Inkubator. Beliau juga menjalankan itu. Yang salah satunya adalah di Bali karena beliau ini lebih banyak eksis di Bali daripada di Malang. Tapi keluarga di Malang. Keluarga anakku ambil bojoku nang Keluarga di Malang tapi lebih banyak di Bali. Yang ternyata menghasilkan sebuah tempat wisata yang tidak hanya menawarkan sebuah keindahan tapi ada sebuah game yang bisa dikatakan apa? Gamification juga ya? Dan experience. Jadi game online karena kan sekarang ini jadi kan arek-arek biyen iku ditakoni kok ngene Mas, eranya bergesernya banyak iku mangkat tak singgung sithik sampai lali sampai ngilik no. Mau jadi apa kamu nak? Saya mau jadi pilot, saya mau jadi presiden. Saya kita kono arek cilik-cilik kate dadi apa? YouTuber. Ya. Kate dadi apa? Exporter, bener enggak? Nah, YouTuber, eksporter karena bayarannya miliaran Mas, ya. Gitu kan? Nah ini loh sebenarnya pelajaran buat kita yang wis kewut-kewut atau setengah kewut itu kita sudah harus nyadari, eranya sudah bergeser kepada era digitalisasi, memang Mas, gitu loh. Jadi hari ini pun bisa dikatakan saya juga tidak ingin jadi YouTuber, tapi saya ingin ngisi YouTube bersama Pak Aldi untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa kali ini kita ingin sama-sama menyuarakan sesuatu hal yang tentang personal branding kita masing-masing, tentang cerita apa yang kita perjalani hari ini. Salam untuk aku, Ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.